Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora kerja, ora arep njaluk, ora arep nyolong. Istilahnya kasaran iki ngetes Gusti Allah. Jadi aku ora kerja, ora arep nyolong, ora arep njaluk. Coba Gusti Allah lek ngekeki dalan rezeki iki liwat ndi? Bingung kok ora Gusti Allah. Kasar itu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Lihat dulu keliling. Sore ini kita ada di komplek pemakaman Syekh Sadli, komplek Sendang Air Tiga Rasa, Rejenu, Kudus. Nah, dan saya tuh dikabarkan ada musafir yang sudah cukup lama tinggal di sekitar sini, ngerumati tanaman, rambutnya sudah gimbal, oleh warga sekitar disebut dengan nama Kang Pongkre. Pas tadi nanya, sempat ke atas tadi ya, kita nggak ketemu ya Rul ya, ke atas terus nanya-nanya, tadi dia di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paring asmo sinten Kang? Suhudi. Suhudi. Lagi kene Kang, ngisor. Engko ngopi karo aku boleh. Kang Suhudi. Nuwun sewu jenengan nek kene diundang Pongkre iku piye? Mungkin karena postur tubuh ya. Postur tubuh. Untune ompong, awake kering. Dadi kepanjangan dari itu menawi. Oh, ompong kering. Jenengan sudah berapa tahun di sini Kang Suhudi? Kurang lebih 2015. Jadi 7 tahun ya. Aslinya pundi? Banjarnegara. Bahasa Indonesia bisa ya? Banjarnegara. Banjarnegara. Desanya apa? Karangjati, Karangjati, Kecamatan Susuan, Susuan. Kabupaten Banjarnegara. Nggak kepengen pulang toh sampean? Sudah pernah. Sudah pernah. Ada istri di sana? Ada anak? Enggak ada. Ada orang tua? Enggak ada. Nggak ada semua? Enggak ada. Oh, memang dari Banjarnegara tujuannya ke sini gitu? Tujuan di mana tempat yang cari yang tempat yang betah tok ngono to. Oke. Mencari tempat di mana jenengan betah untuk hidup Ayo. dan mendapatkan tempat di sini. Ayo. Kok iso ngerti nggon kene padahal lado ke Banjarnegara loh Kak? Tahu dari mana? Ya tahu kan, kita kan udah muter-muter jadi ya krungu itu kan jadi tahu dengan sendirinya. Oke. Gitu. Berarti jenengan menjadi musafir udah sangat lama. Ya. Berapa sih ya? Mulai tahun pinten? Rokok sama kopi. Tahun 2007. 2007 itu memutuskan menjadi musafir. Melaku ngono. Sampai mana terjauh jenengan? Mungkin seputaran Jawa, seputaran Sumatera. Oh, pernah sampai Sumatera? Wih, mantap sekali. Kamu durung salaman karo aku? Seputaran Madura kita pernah. Terus kayak ini lagi jalan-jalan nih kok. Lagi Kalimantan. Kalimantan. Banjarmasin Samarinda. Wih, setelah itu memutuskan sini. Semenjak Ya, 2015. Sejak 2013 itu di sini. Jadi kalau pengen Oh, 2013. jalan-jalan, pengen jalan-jalan. Dulu kan waktu tahun berapa ya? Tahun yang seputaran Jawa Sumatera biasanya kan Wali Songo. Wali Songo beberapa kali perjalanan, tapi ya sambil ngerongsok kalau saya itu. Jadi bawa karung kayak gitu. Oh, itu untuk bekal makan. Kalau makan. Non sewu berarti jenengan musafir yang ada pantangan tidak boleh minta dan sebagainya ngono iku. Ya begitulah kira-kira. Pantangannya apa wae? Ya, untuk apa sih kita meminta? Sedangkan kita kan sudah diberi lebih banyak. Allahu Akbar. Situlah. Kenapa kita minta padahal kita sudah dikasih lebih banyak? Nah. Non sewu. Jenengan bertahun-tahun ning kene, nek makan pripun? Kalau makan bagaimana? Ya makanya begitu. Ya udah wallahu a'lam. Kalau ada yang ngasih makan? Ya belum tentu diterima. Masalahnya apa? Kekenyangan kayak gitu loh. Oh gitu. Karena baru makan. Tapi nek tidak kenyang pasti diterima. Ya belum tentu juga. Oh gitu. Karena apa jenengan menolak pemberian orang biasanya? Ya karena kebanyakan. Gitu aja. Nggih. Kita belum kenal nih. Nama saya Adi Kang. Oh. Adi dari Sinau Hurib. Dan saya itu ngerti jenengan karena saya dikabari gitu tentang panjenengan.
Bapak ibu sudah tidak ada. Tidak kepengen pulang ke Banjarnegara membuatnya. Kalau pulang ke Banjarnegara bukan sebuah cita-cita, tentu bukan sebuah keinginan. Bukan sebuah cita-cita. Ya kalau mungkin kalau ya kita hanya berserah diri aja. Di mana tempat disitulah. Wallahu a'lam itu aja. Kita hanya mengikuti arus. Monggo kopinya. Jenengan ngopi sayar air putih. Bukan sebuah cita-cita ya. Ya kita hanya mengikuti arus perjalanan aja. Di mana kita itu nanti akhirnya ditempatkan di situ. Kita harus bisa beradaptasi. Nah, kita itu kembali ke Pondok Lamongan atau ke tempat tanah kelahiran atau ya enggak tahu lah, Belum tahu ya. belum tahu juga. Berarti jenengan supaya mondok di Lamongan. Enggak, cuma di situ kan. Nah, karena kita Pernah itu khidmat di sana. cuma kita itu berangkatnya itu dari sana, jadi harus balik dulu ke sana untuk menutup perjalanan. Nah, mungkin sebentar lagi. Mungkin sebentar lah. Tapi pastinya kapan juga belum tahu. Ya, wallahu a'lam. Monggo diunjuk dulu kopi nih. Iya. Anget-anget cocok aja. Oke, terima kasih. Hawane adem. Sami-sami Gusti berkahi panjenengan. Sambil merokok juga boleh, bebas. Saya pingin ngangsu kawruh kali jenengan. Jenengan wis puluhan tahun urip ning dalan, nikmatnya apa? Jadi kalau menurut saya itu gimana ya? Untuk mencari ilmu Allah, untuk tahu ilmu Allah. Justru semakin saya tahu, semakin saya merasa bodoh. Dan semakin saya berjalan jauh, saya malah merasa semakin kecil. Itu yang saya tahu itu hanya seperti itu. Kenapa kok saya semakin merasa bodoh? Ilmu Allah itu maha luas, Betul. maha banyak. Sedangkan seberapa ilmu yang kita tahu tentang ilmu Allah ternyata hanya sedikit. Jadi disitulah kita itu akan merasa semakin kita itu rendah diri. Semakin hari ini kita tahu tambah satu, kita sadar bahwa ternyata kita memang bodoh, tidak tahu apa-apa ya. Ya, jadi rasanya kita itu tidak pantas saja kalau kita itu menyombongkan diri kayak gitu, itu rasanya kita nggak pantas. Siapalah kita di mata Tuhan. Ya, Kok harus sombong gitu ya? jadi ada dan tidaknya saya, dunia ini tetap akan berputar. Salaman kan? Pemahaman ini sama dengan kita. Ada dan tidak adanya kita, dunia tetap berputar. Siapalah kita ya? Ya kurang lebih seperti itu, kayak gitu dok. Tidak ada artinya sama sekali kita ini. Ya mungkin kita hanya sekilasan kita itu sekarang ada kayak gitu loh. Walaupun mungkin kalau saya tidak diciptakan oleh Allah, dunia itu pun tetap akan ada kayak gitu loh. Kemungkinan kayak gitu. Iya, itu tadi. Dan ini pelajaran yang luar biasa banget. Nuwun sewu, mohon maaf ini private. Tidak ada keinginan untuk menikah. Oh, udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Jadi Punya anak. Alhamdulillah belum. Diminum dulu sambil ngerokok, nikmati hidup. Oke. Walaupun aku tidak merokok, Kang. Yo, terima kasih. Nggih. Nuwun sewu. Nanti ya lah. Iki guyon iki, guyon. Entuk ah. Oke. Jenengan gak kepengen potong rambut? Ya kalau keinginan potong rambut kita itu masih pengen, cuman mungkin tempatnya bukan di sini. Nanti setelah kita perjalanan. Nuwun sewu. Saya menawarkan. Upomo jenengan ridho kerso, lain hari tak datangi lagi, tak potong rambutmu berubah. Silahkan, tapi tempat potongnya kita itu harus di tempat di. Enggak dikene pindah liyane. Kita harus kembali ke dulu ke Lamongan. Waduh, aduh Kang. Jadi saya maunya potong rambut tidak di sini, tapi di Lamongan itu aja sudah itu. Apa tak bawa ke Kudus sana ke kota? Enggak usah repot-repot. Terima kasih daripada merepotkan sampai ya. Saya tidak pernah merasa terrepotkan oleh saudara-saudaraku yang sedang memutuskan untuk hidup di jalanan. Jadi ya terima kasih gitu aja, karena ini adalah itu mungkin karena keinginan saya dari itu
biarlah nanti di saat saya udah kembali lagi untuk ya wis apa yuk alah wis pokoknya udah siap untuk terjun ke masyarakat yang pada umumnya kayak gitu aja. Non sewu, salaman sedikit karo aku. Satu doaku, mudah-mudahan di masa akan datang, pada saat jenengan sudah berkeinginan memotong rambutmu, aku yang akan memotong rambutmu. Amin. Walau alam, saya tidak bisa mengaminkan. Biarlah waktu yang menentukan, itu aja. Salam hormat. Monggo merokok dulu boleh. Karena kita dipertemukan sekarang, entah saya juga tidak tahu kapan saya itu potong rambut, entah besok entah itu, jadi saya tidak berani mengaminkan apalagi itu. Ya walau alam itu aja. Siap. Untuk mengaminkan ya, karena amin itu adalah mudah-mudahan Allah mengijabahkan, kayak Betul, gitu kan, itu betul, aja. betul. Jadi saya tidak mau memaksakan kehendak Allah, itu aja. Nututi ilineng banyu, Ya. nututi pastine takdir ngono ya. Gitu kira-kira dulu. Ya, alhamdulillah. Kelahiran tahun berapa, Kang Sudi? Tahun Heh? 1976. Loh, dak baraanku. Ya, ya. Kabare jenengan seneng rapat tanduran sing nek kene iki. Iku piye ceritane? Boleh cerita? Ya karena di sini adalah tempat wisata, mungkin akan lebih baik. Ya emang itu pun juga pelajaran tersendiri bagi saya. Di mana kita itu memperindah tempat di tempat umum itu ternyata tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan, tantangan, pengorbanan untuk umum. Walaupun tujuannya lillah itu ternyata begitu beratnya. Iya. Apabila kita rasakan. Berat ya. Non sewu. Menurut jenengan pernah dinyak wong, diejek, dihina. Nah, kalau menurut saya sih itu udah hal yang biasa. Enggak masalah ya. Ya diejek, dipuji, ataupun dihina, ataupun di itu biasa. Tidak ngaruh apapun. Ya karena udah biasa itu gimana sih? Jadi nggak heran. Iya. Ya mungkin ya dulu awal-awal ya sempat sih, cuman ya namanya manusia, tapi seiring berjalannya waktu Semakin kebal. ya Karena ini sudah menjadi pilihan hidup. kira-kira seperti itu. Non sewu. Jenenge menungso bakal mati. Jenengan sudah siap meninggal dalam kondisi apapun di jalanan ini. Ya, semua adalah titipan ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalaupun kita siap atau tidak, berat atau tidak, kita melepaskan untuk saat yang memiliki itu mengambil, ya silakan apapun yang terjadi, Kapanpun dan dimanapun, dengan kondisi apapun. dengan kondisi apapun itu aja. Wah, iki. Ora kepengen bojo meneh. Keinginan itu ada mas, cuman ya udah biarlah, nggak tahu jodoh itu ada di mana, kita tidak tahu. Keinginan adalah manusiawi. Iya toh. Iki guyon neh iki. Menurut nek non sewu jenengan rong wedok ayu niku piye rasane? Sebenarnya itu adalah keinginan mas, cuman di mana kita harus bisa mengendalikan, Iso mengendalikan ya. Itu aja. Pelajaran juga sih kira. Karena ya itu fitrah sih. Tapi pada saat ini sudah menjadi pilihan hidup, maka kita juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Ada konsekuensi. Pernah kademen kanyeben nek kene, Kang? Oh biasa. Wis ora rasa anyep malah jangan-jangan. Ya namanya sudah tahu tempat di sini itu dingin. Ya gimana caranya agar kita itu tidak kedinginan? Wah, Misalkan logik. api apa nek ora yuk buntelan sarung itu tuh paling gak double 3 apa 4 kayak gitu. Di sarung akeh. Ya, alhamdulillah. Leo tiro tak sarungnya boleh ya. Oh. Eleng-eleng. Eleng-eleng aku tak gak anes. Oh, jaketku mbok kuwi engko. Jaketku. Wah, nggak usah. Terima kasih. Ora apa-apa. Saya sudah kebanyakan pakaian dan sarung. Saya hanya takut tidak bisa merawat saya. Tidak bisa merawat karena biasanya. Luar biasa. Saya pakai
Setelah itu udah nggak saya pakai lagi kayak gitu loh. Karena mau kumbah. Ganti-ganti yo. Saking akeh. Iya saking akeh ngono tok. Malah ditimbun malah jamur seake yang ngasih kayak gitu loh. Iya. Yang ngasih berat saya diweki ra gelem nganggo. Ya kalau dipakai sih sudah. Itu sudah pasti dipakai. Tapi walaupun kok hanya sekali, habis itu buat kain lap kayak gitu loh. Disitulah tingkat keikhlasan di mana kita tuh harus memberi. Iya. Keikhlasan. Mungkin saya juga seperti itu. Keikhlasan dalam memberi ini nih. Ya. Jadi wis dikeke ya wis gitu lah kan. Iya. Arep dienggo apa sing nganu ya sudah gitu lah, selesai gitu ya. Kalau pengen dipakai udah keinginan udah saya turutin, pakai gitu. Yang penting udah ya udah. Pengalaman yang paling seru selama di jalanan. Punya pengalaman spiritual? Gimana ya? Kalau pengalaman spiritual kalau saya itu enggak. Karena dalam perjalanan intinya adalah ketauhidan, untuk memperdalam ketauhidan itu aja. Memperdalam ketauhidan. Di mana la ilaha illallah, Tiada Tuhan selain Allah. Ya wis elek-elekan satu waktu perjalanan tahun berapa ya? 2012. Yo kasar sih, tapi yo boleh dipercaya tapi jangan dicontoh, jangan ditiru kayak gitu. Apa itu? Pas ketika saya nyebrang di Sumatera, saya kan biasanya kalau keliling Jawa itu kan sambil membarongsok. Jadi saya merasa Allah itu memberi nikmat berupa apa? Berupa kesehatan. Disitulah saya itu harus memanfaatkan kesehatan ini untuk mencari rezeki, walaupun kalau lewat sambil ngerongsok itu. Misalnya ada aqua, ada apa, itu kan namanya kan sambil kerja. Tapi waktu di Sumatera saya mencoba loss total. Loss total? Jadi ya wis pokoknya gampangan nih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora kerja, ora arep njaluk, ora arep nyolong. Istilah kasaran iki ngetes Gusti Allah. Jadi aku ora kerja, ora arep nyolong, ora arep njaluk. Coba Gusti Allah lek ngekeki dalan rezeki iki liwat ndi? Bingung ora Gusti Allah. Kasar itu. Kasar. Dan kasar, terus dengan lakukan. Saya lakukan itu. Jadi di dalam perjalanan melakukan itu? Dalam perjalanan itu. Jadi ketika saya nyebrang nyampe di Bakahuni, itu sisa uang tinggal Rp7.000. Akhirnya saya tetap, karena saya adalah seorang pejalan ya, karena saya ingin tahu Sumatera. Walaupun saya tidak kenal siapa-siapa itu yang di Sumatera, saya juga baru. Saya tetap berjalan lintas timur, lintas barat itu selama 6 bulan. Ya, namanya Allah itu nggak kebingungan ternyata kayak gitu. Iya. Jadi setiap saya jalan, hampir tiap hari saya itu nemu duit terus. Di jalan? Bahkan sampai buang-buang duit. Tidak ada orang yang ngasih, tapi jadi nemu di jalan? Bahkan ngasih pun mereka, bahkan ketika ngasih pun, dia itu nangis-nangis pengen diterima kayak gitu loh. Bukannya kita yang nangis-nangis pengen diberi, kita enggak. Dan mereka itu yang nangis-nangis pengen diterima, itu aja. Nuwun sewu. Nah setelah itu, hasil nuwun sewu. Ini yang tadi jenengan bilang kasar, harap ngetes Gusti gitu loh. Kesimpulannya jenengan pripun? Kesimpulannya kan saya ketakutan sendiri. Ketika sampai di Medan, dikasih duit itu semakin banyak, malah justru saya semakin ketakutan. Semakin ketakutan karena? Ya disitulah akhirnya saya mengakui kekalahan. Bahwa Gusti itu memang maha segala-galanya. Sampai apa mangan bae murah. Mbok buktikan ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Ketika saya sampai di Medan, akhirnya saya hitung kok duit saya kok banyak banget. Piro? Iya kalau menurut saya itu banyak lah karena saya mulane duit dik mbok 7.000. Iya toh? Ora njaluk, ora nyolong, ora apa. Tapi ning dalan kemudian di duit akeh. Duit itu nemu terus. Ya kan dikasih orang sampai nangis tadi. Bahkan ketika saya itu yang saya takutnya ketemu dengan orang yang masuk akal. Contoh? Satu contoh ya, nggak mungkin kan kalau kita itu dapat duit tanpa harus bekerja. Karena orang-orang sana kan kebanyakan kan seperti itu. Daripada saya ketakutan dengan sendirinya, lebih baik saya akui kekalahan. Karena memang saya kalah. Akhirnya apa? Saya memohon, ya Allah, saya akui bahwa saya itu kalah. Anda maha segala-galanya. Maka setelah itu, ya untuk keamanan perjalanan saya, biarlah saya kasih rezeki secukupnya saja.
Ya alhamdulillah ketika sampai di Medan Aceh terus akhirnya itu sisa duit cuma tinggal 15.000 rupiah tok. Karena di tengah perjalanan jenengan merevisi doa ya. Nah, merevisi doa itu setelah mengakui kekalahan itu. Nah, sekarang antara Bakahuni sampai Medan itu kan berapa ribu kilometer loh. Tapi memang tidak pada tempatnya manusia sebagai ciptaannya menantang dia selaku pencipta. Betul. Ya, kalau menurut saya sih untuk mengetes atau kita itu bertanya kepada seorang guru itu agar kita lebih tahu kayak gitu. Jawabannya apa gitu ya? Karena Allah adalah guru dari segala-galanya. Oke. Ilmu ada sumber ilmu adalah Allah kayak gitu loh. Makanya kita harus ngetes langsung kayak gitu. Tos sekarang aku kan teman kita. Oke? Oke. Saudara kita. Ayo. Luar biasa. Enaknya di situ itu aja. Itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Bahwa tetes Gusti Allah kalah diri. Oke, nek iki mungkin nuwun sewu. Mbak anggap serius yolah ora yolah. Pengalamanmu yang berkaitan dengan hal mistis pernah? Misalkan Mistis. apa ketemu dengan hantu-hantu Iya, makanya kurang lebih begitu. Ini makanya kita menuwun sewu. Mbak anggap serius yolah ora yolah. Ya kalau dianggap itu sih ya Pengalaman apa? ya pernah sih ya. Apa itu? Dulu waktu di daerah Parbuduan itu kalau Di mana? Di daerah Parbuduan, daerah Danau Toba itu. Dekat Danau Toba. Samosir. Parbuduan Samosir. Heeh. Ya, waktu perjalanan dulu melewati sana itu. Heeh. Tidur di sekolahan kan ketika itu di sana kan hawanya kan sangat dingin. Heeh. Karena iyalah sana kok. Sama penjaga sekolah saya disuruh tidur di dalam. Heeh. Walaupun di sana itu orangnya mayoritas kan sangat Kristen. Betul. Ketika saya tidur di sana, saya nanya apa? Ketika saya tidur dengan nyantainya itu lemarinya itu terbuka dengan sendirinya. Gitu. Orang angin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Pada waktu itu apa yang ada dalam pikiranmu? Nggak ada ketakutan sama sekali. Karena yang nampak, yang kelihatan sama saya itu kayak hantu vampir kayak gitu loh. Itu keluar sampai 3 kali kayak gitu loh. Oke. Jadi ya karena saya itu di situ niatnya istirahat, numpang istirahat. Udah, saya kasih kitab yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Udah kalau ingin belajar sendiri aja. Tolong jangan ganggu saya tidur. Lah itu ayang-ayang mbok omongi ngono iki. Ya nggak tahu, wong yang namanya dia kan juga makhluk juga ya. Oke. Kita kan juga harus menghormati mereka. Betul. Walaupun mereka itu makhluk kayak gitu. Iya, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Itu ya. Iya. Dan sekali itu tok pengalamanmu. Ya banyak sih, kadang-kadang ada yang minta gendong, kadang-kadang yang ada yang ada yang pengen ngikut ya gitu. Itu kan udah Sebentar. Ada yang minta gendong. ada. Gimana ceritanya? Ya ketika kadang-kadang kan saya perjalanan bawa gerobak kayak gitu. Pernah saya perjalanan dari Jakarta Surabaya itu sambil bawa gerobak kayak gitu. Harus nyetor ning dalan. Enggak, dia itu tahu-tahunya ada ningkring di gerobak. Lanang apa wedok? Wedok. Ayu ora? Yo kayak ngono iku. Ora wedi sampean pada waktu itu. Ya enggak lah. Karena dia kan mungkin makhluk apalah kita juga enggak tahu. Menurut jenengan waktu itu makhluk apa? Ya enggak tahu mungkin apa jenis kuntilanak menowo. Menowo era. Iya. Menowo loh ya. Oh siap, nggih. Koncoku lagi. Karena buat teman-teman Sinaurep yang kalau datang ke Rejenu, ke Tiga Rasa, ke Pakih Mas Suhadi, monggo diajak jagong, diajak ngopi, ngerokok, ide seneng kok. Ya toh? Tos. Oh, kita harus menghargai pilihan seseorang. Kita tidak akan memaksakan apapun. Setiap pilihan punya dasarnya. Ya. Diyakini benar oleh yang meyakini. Dan itu tidak ada masalah, ya. Ya, oke. Salaman, saudara kita. Ya. Dulur selawase. Dulur selawase. Iya. Wis buka petuk sesuk urusan sesuk ngono ora kelingan wis mbah ngono tok. Tapi satu doaku kepada Tuhanku bahwa kelak yang memotong rambutmu adalah aku. Saya tidak bisa mengaminkan karena kita tidak tahu untuk kedepannya kayak gitu loh. Nggih, monggo tunjuk kopi nih. Ya kita ikut harus aja yang ada.
Sawangane kok kadang-kadang kok ya ndisi Gusti Allah. Kita tidak mau ngono to. Oke. Wong itu amin itu berharap kok, berharap Allah mengizinkan kok. Betul? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jengene dulur kok, Kang. Ayo. Kang Suhudi, nuwun sewu ngapunten. Upami mangke setelah videonya tayang keluargamu kepengen ketemu awakmu entuk ora? Kalau saya sih selalu siap-siap Oke, saja. tak teror ini Wong di sini, keluarga. wong di sini juga ada keluarga kok. Keluarga, ini kan keluarga ketemu yang dalan. Ponakan saya itu ada di daerah sini. Oh, Saya iya juga kah? sering datang ke sini. Mereka juga saya sering ajak ke sini. Ponakane asli? Jadi kajar. Oh, nono kajar ya. Oh. Ponakane Dek. Walah. Mereka juga tahu keadaan saya. Kalaupun saya ke rumah juga tahu keadaan saya itu seperti ini. Karena mereka menyadari bahwa ini adalah pilihan hidupmu ya. Ayo. Yang penting jenengan sehat. Ya toh? Sehat sampai titik wancine kabeh purna. Amin. Purna lelakune ya purna sama barangnya sehat. Ya. Amin. Amin. Nek kepengen ngopi, kepengen dolan nek nggonku, nek Kudus sing candi. Golekane Mas Adi sinaure diterowong ketekan nggonku. Mas Andi, Adi Mas Adi, sinaure. Sinaure. Didono wong mesti. Channel ke Sinaure. Ya. YouTube Sinaure kok. Ngono. Tapi mati kok. Oh, di HP. Di HP. Mantap jiwa. Ora re. Ya duwe lho. Wis pirang tahun Kudus ora re, ngerti re barang Ini ikutan wilayah di gini kumpul. Dan nganu nggih Pak, nuwun sewu ya. Dengan teman-teman yang mriki dianggap dulur ngono ya, Mas. Keluarga gitu ya. Dijak mangan bareng, diparingi rokok. Mangan bareng kalau umah. Kalau boten corona. Ora gelem potong rambut ya? Ayo. Mas apa tuh rambut orang gratis. Atus. Ora gelem adus. Boten bro. Sik Kang, kene medhot sik, tak takoki. Apa? Medhot sik dulu. Napa? Anu tak dulu. Carman sik karo aku. Heeh. Salaman neh. Masa salaman bolak-balik ya? Yo. Kang Suhudi. Tak takoki jawab jujur. Kenapa ora pengen adus? Dudu ora pengen sak gelemku. Kadang aku pengen adus yo. Sak klambine nek lagi ora pengen adus yo ora iku tok. Terakhir adus di apa? Pas kewingen Jeporo. Mungkin seminggu yang lalu. Biasa. Ini yang lalu itu biasa. Saiki ngene. Menungso kuwi kan diciptakno Gusti iku kudune kumpul karo masyarakat, karo liyan. Betul? Betul? Betul. Tidak boleh menyendiri karena manusia bukan makhluk sendiri, betul? Betul. Betul. Oke. Kudune nek menurutku lho ya, upama salah mbok sanggah ya ento. Oleh. Ora? Oleh. Kudune menungso kumpul liyane iku ben ora mampu adus, bener ora? Betul. Ayo. Ya dina tak dusi gelem. Mo. Masalah aku iso adus dhewe. Aku adus sak gelemku, ngono tok. Ono kene tukang rumati banyu. Dadi Ya tukang rumati banyu kok ora gelem adus cukup piye. kasihan mereka. Di rumah di Pak. Iya, gini. Banyak hal dalam mensikapi filosofi hidup orang itu. Kadang ada sebagian yang menghakimi, ada sebagian yang bisa mencari sisi lain di dalam memahami filosofi hidupnya. Yo ngene wae lah. Nek wis gak kepenak, awakmu rasa gatel, lengket, adus. Iya. Era? Tapi nek kayak kepengen ngopi kudune kayak wangi, Kang. Ben kancamu ngopi kuwi yo gak misal nuwun sewu ya. Mereka ngopi mangan tiba-tiba ono kue, awakmu mambu, daerah situ ngopi cah. Betul tidak? Kalau saya sih selalunya introspeksi diri sih ya. Sip. Jadi Tos saya. Introspeksi gini loh. Jadi di saat kita itu membeli kopi, kita itu tidak bercampur mereka. Kita itu membeli kopi, kita belinya memang dari luar. Oh, terus minggir. Kita itu meminggirkan diri kayak gitu. Karena saya itu lebih asik itu ngopi sendirian apa dengan wit gedang apa dengan siapapun yang mereka seanggap itu bukan manusia kayak gitu loh. Ya memang bukan manusia, jadi mereka tidak mengenal bau kita. Nek aku lo ya, itu karo jenengan. Aku seneng ngopi karo kanca-kancaku ngono kuwi. Ya. Itu kan kesenangan sampean. Kesenangan saya kan beda lagi. Betul. Saya juga seneng ngopi, Salam. tapi tidak seneng berkumpul dengan sampean. Urusan mereka itu mau berteman dengan kita, wallahu alam. Dan matur nuwun jenengan sudah mau ngobrol denganku hari ini. Tak enteni tekamu nek omahku. Bu, tapi aku ora janji. Yo, Janji adalah hutang. Ojo janji lah. Tapi nek ana legane atimu, legane wektumu, mudhun ning Kudus, bengi aku nek omah biasane.
jagong bareng karo aku. Ngopi bareng boleh, ngeteh juga boleh. Susu aku ra doyan. Tapi saya terus terang saya itu gini saja, karena mereka biasanya yang saya datangi deh ya. Mereka itu kebanyakan itu menerima dengan keadaan saya yang seperti ini. Saya pun menerima juga. Ya. Saya pun menerima, enggak masalah. Jadi ya wis mbono kon arep bleketak arep 400 arep opo ngono. Tidak bisa dipaksakan loh ya. Karena itu pilihan. Karena kita juga bukan Jailangkung. Biasanya ki nek Jailangkung mereka itu datang dijemput, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, kalau saya beda lagi. Kalau saya biasanya datang dijemput, pulang diantar. Oh no, kayak Iya. dukun kowe ya. Yo ora ra yo. Arep laku ki kadohan. Saya arep suka laku laku meneh. Ayo. Iya, Mas, lah. DM diparani diterno ya, Ra. Nggih. Saya biarkan saya seperti ini. Siap. Itu aja. Ya, nyaman tidak nyaman ya. Beginilah gitu. Orang lain itu urusan orang lain. Orang lain itu aja. Mereka yang senang bersih ya syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bersih segalanya. Bersih zahiriah atau batiniah. Ya paling tidak. Nek jareku ki lebih aman ngono ki. Nek mutiara ki nang jero teletong, Mas. Jadi Tetap mereka mutiara. kan menganggap walaupun mutiara tetaplah mutiara. Teletong tetaplah teletong. Mereka tidak bisa berkumpul walaupun tertutupi kayak gitu. Iya. Mungkin di suatu saat nanti wallahu alam. Itu aja udah. Terima kasih buat teman-temanku semua. Banyak hal yang bisa kita pelajari bareng Kang Suhudi. Pengalaman spiritual yang luar biasa adalah mencoba mengetes Tuhan. Dan dia kalah. Yo ora pestine lah. Paklo iku nantang Gustine. Nggih. Saya. Sangun sithik, Kang. Susuke kopimu yo lah. Ya aja sithik sing berat. Ngono. Susuke kopimu lho. Heeh. Ya mbok menawa kanggo gawe ngono kena gek tuku-tuku aki ta opo niku. Nek kene kanggo aki mbok apa? Oh, monggo. Oke, terima kasih barokallah. Amin. Jas, matur suwun. Barusan ada kabar Pak Non Sewu yang cerita baru. Yang merintis panel. Dia adalah Pak Sudi itu. Ceritanya pripun? Ceritanya kalau piyambak mboten ngertos, cuman napa niku tiyang kan tempe iki biasane nguripno diesel niku. Iya, diesel. Saya belum diesel memang. Rewel mungkin dia punya penemuan semacam ini. Terus nggih katusnya jenengan maringi ngoten niku wau sedikit dikumpulkan buat beli aki, sedikit dikumpulkan buat beli panel, dan ternyata sampai saat niki pun urip sampean makom mriku niku. Tekan kene, Mas. Sampun, tapi malam hidupnya. Kang, sik cross check sik, aku cross check sik. Ceritane ki masang panel iku piye ceritane? Dan di sini kan nggak ada penerangan. Dulu kan kalau untuk menghidupkan diesel kan hanya malam Minggu dan malam Jumat. Kalau untuk hari-hari biasa kan biasanya kan hanya lampu plek, lampu minyak itu yang ada di musola dan makam. Terus akhirnya karena saking kesulitan mencari spare pakai itu lampu plek itu nggak ada sumbunya itu. Jadi akhirnya kita itu mencoba untuk merintis kincir sistem sirkulasi, tapi gagal. Dan ketemu dengan orang Demak yang akhirnya merangkai menggabungkan dari solar cell digabung dengan tenaga dinamo itu. Tenaga kincir, yang kincirnya itu sudah sempat mati sampai sekarang mati. Tapi karena dinamonya itu masuk air terus, karena ngembun terus, jadi kan mati. Akhirnya setelah dihitung-hitung akhirnya berani kita murni menggunakan solar cell kayak gitu. Luar biasa. Ini kerjasama dengan teman-teman dari Demak ini. Oke, berkah uripmu Kang. Mudah-mudahan nanti banyak pihak yang membantu. Yo, apapun bantuannya lah, monggo silakan datang langsung ke Rejenu melihat sendiri semua. Sip.